Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta. Hal ini dalam rangka menerima audiensi terkait dengan permasalahan di dunia pendidikan dan sekaligus mempersiapkan generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan berikut laporan Ica Tanasya dan juru kamera Willy Amanda. Ya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Selasa sore 12 November 2024 telah menerima audiensi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Abdul Muti di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta, yang dimana ada beberapa poin yang dibahas pada audiensi ini yang tadi dijelaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa nantinya Kapolri bersama dengan Kemendikdasmen akan berkolaborasi untuk membentuk karakter pada generasi muda di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Papua, dalam bentuk pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak pada ketertiban dan juga keamanan di masyarakat, seperti tawuran dan juga penyalahgunaan narkoba, hingga yang saat ini marak terjadi yaitu kasus judi online dan hal-hal lain yang mengancam keberlangsungan generasi muda. Karena mengingat generasi muda ini merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan berperan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan kemudian pemirsa, hal-hal tersebut akan didukung dengan adanya program polisi mengajar yang nantinya akan dilakukan oleh Babin Kamtibmas dari pihak kepolisian dengan memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Abdul Muti menambahkan bahwa audiensi ini dilakukan sebagai bentuk untuk menciptakan suasana di lembaga pendidikan menjadi aman dan juga nyaman dengan adanya peran kepolisian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Ica Tanasya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Usai berkunjung ke Tiongkok, Presiden RI Prabowo Subianto minggu ini berada di ibu kota Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Seperti kunjungan Presiden RI saat di luar negeri, warga Indonesia turut menyambut kedatangan kunjungan Presiden Prabowo. Selengkapnya kita ikuti laporan tim VOA. Kamu juga udah sekolah di sini. Sejumlah warga Indonesia di ibu kota Amerika Serikat dan sekitarnya menyambut baik kedatangan Presiden baru Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka rela menunggu lama untuk menyambut Presiden. Salaman sama Pak Prabowo, sama Mas Didi, sama Pak Menteri. Alhamdulillah seneng, nggak sia-sia datang dari New York jauh-jauh dari jam 4 subuh. Perjuangan dari 2014 sampai sekarang. Akhirnya Pak Prabowo jadi presiden. Terharu banget ya. Kita sampai nangis sih. Karena penantian panjang banget gitu, larinya ke hati gitu sampai nangis. Menurut saya dia the best, oke. Pokoknya dia benar-benar care sama rakyatnya gitu. Mudah-mudahan kita ke depan semakin maju, adil, makmur, bisa seperti negara-negara superpower lainnya gitu. Sebelumnya ya 2 kali saya bertemu beliau sebagai Menhan waktu itu. Kesannya beda lah, keren, mantap. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Amerika Serikat pada Selasa waktu Washington DC. Ini adalah kunjungan pertama Prabowo ke Amerika Serikat setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober. Usai kemenangannya dalam Pilpres pada Februari, ia telah berkunjung ke sejumlah negara termasuk Tiongkok. Tiongkok pun termasuk salah satu negara yang pertama memberi selamat. Kali ini pun Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat setelah sebelumnya ke Tiongkok, bertemu Presiden Xi Jinping dan menekankan kembali persahabatan kedua negara. As you know, Indonesia consider China not only as a great power but as a great civilization. We have lived together for many centuries. And our cultures and our people have been interrelated for many years. Analis menilai kedekatan Indonesia dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Prabowo adalah bagian kontinuitas dengan kebijakan Indonesia di bawah Jokowi. As I understand it, his first trip after election was in part at China's request because Xi Jinping and others were a little fearful about what a Prabowo president might mean for
the bilateral relationship, given Prabowo's history of anti-Chinese sentiments throughout his career. And they were looking for some sense of reassurance from Prabowo that the expansion of ties that had occurred under Jokowi would be continued. Usai berkunjung ke Amerika Serikat, Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke KTT negara-negara Asia Pasifik di Peru, lalu KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim, Taris Hirziman, Eva Masrieva, dan tim VOA. Presiden RI Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat yang mulai 20 Januari memiliki pemerintah baru. Mantan presiden yang kembali terpilih menjadi presiden, Donald Trump. Bagaimana potensi hubungan antara kedua negara, terutama dengan sikap Trump selama ini terhadap Tiongkok? Kita simak laporan tim VOA, berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Dengan kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat, maka sebagai mitra dagang dekat Tiongkok dan juga mitra strategis komprehensif bagi Tiongkok maupun Amerika Serikat, Indonesia di bawah Prabowo Subianto berada dalam posisi sulit. Trump may push them to try to explicitly decide which superpower to align themselves with, which is something that none of the major Southeast Asian countries other than the Philippines is not in line with Indonesia's historical commitment to non-alignment and to having many friends and few enemies. Pada saat yang sama, penekanan Trump pada hubungan pribadi dengan pemimpin negara lain bisa mendekatkan kedua negara. Yes, sir. Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible, the job that you're doing is incredible. Apalagi dengan latar belakang militer Prabowo. Trump kind of like former military, like macho, strongman type leaders. He's talked about leaders like that all over the world that he likes. And Prabowo definitely fits into that type, even though he talks now about being a grandfather and all of that, he still definitely fits into that type. Saat masa jabatan pertama Trump, pemerintah Amerika Serikat juga kembali menerima Prabowo, yang saat itu Menteri Pertahanan, untuk menegosiasi pembelian peralatan tempur. Saat pemerintahan Joko Widodo sebelumnya, Indonesia lebih banyak mengacu ke Tiongkok untuk hubungan dagang dan Amerika Serikat untuk pertahanan. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Subianto belum genap sebulan, tapi sejumlah langkah pendekatan telah dilakukan Prabowo, tak hanya ke Tiongkok, tapi juga ke Rusia lewat forum BRICS. Masuknya Indonesia sebagai mitra BRICS bisa mengundang kecurigaan di Barat. On the BRICS, some people will be concerned about it because they look at the BRICS and they see Russia and China and Iran and some, problematic actors like Iran, and will not be thrilled about other countries joining it. My personal perspective is that, again, let's not overreact because I don't think Indonesia and India and Brazil and others are joining some, anti-Western alliance here. Pada saat yang sama, Indonesia juga tetap aktif berhubungan dengan Barat, termasuk secara bilateral maupun forum seperti APEC dan G20. What matters more is ensuring a good substantive relationship between the United States and Indonesia. And that can happen at the same time that there's a good substantive and positive relationship between Indonesia and China. No problem. Satu yang tetap bisa mendekatkan Indonesia dengan Amerika adalah klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan, yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.